Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akhir analisis dan desain sistem informasi dari kami, yaitu dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Hasil Pertanian Berbahasa Aplikasi Mobile. Untuk kelompok 1 ini beranggotakan yang pertama Ari William Hutapea, kedua David Irawan, ketiga Lucy Madani, keempat Revan Ahmad Kurniawan, kelima Reki Putra, dan keenam Wayan Ayu Putri Suryani. Pendahuluan, latar belakang masalah. Di Kabupaten Tanggamus, khususnya Kecamatan Semaka, pertanian menjadi sektor utama mata pencarian masyarakat sekitar. Adapun jenis hasil pertanian yang berada di Kecamatan Semaka yaitu padi, cabai, terong, kangkung, papaya, kacang panjang, dan lain sebagainya. Terdapat 167 kelompok tani yang mengelola bidang pertanian di Kecamatan Semaka Tanggamus. Oleh sebab itu, pengetahuan dan teknologi perlu ditanamkan kepada para petani kita agar mereka dapat mengelola hasil pertanian yang sedang mereka kembangkan pada masa seperti sekarang ini. Untuk itu, kami ingin memberi solusi agar para petani lebih dipermudah dalam mengelola hasil pertanian yang mereka hasilkan. Dari latar belakang masalah tersebut, maka kami membuat sistem informasi pengolahan hasil pertanian berbahasa aplikasi mobile sebagai judul tugas akhir analisis dan desain sistem informasi kelompok kami. Tujuannya yaitu berdasarkan permasalahan di bidang pertanian yang telah kelompok kami diskusikan, yang mana kami menganalisa sektor pertanian yang terdapat pada daerah Kecamatan Semaka Tanggamus pada bagian latar belakang. Maka dengan adanya aplikasi mobile yang kami rancang, kami berharap dapat membantu dan mempermudah kelompok tani dan para pelaku usaha di bidang pertanian. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami jabarkan di atas atau di slide sebelumnya, terdapat pokok masalah yaitu sebagaimana kelompok kami dapat menganalisa di bidang pertanian pada Kecamatan Semaka Tanggamus. Merancang sehingga membangun sistem informasi pengolahan hasil pertanian berbahasa aplikasi mobile yang merupakan inti dari proyek yang kami kerjakan. Selanjutnya, kami telah menentukan batasan masalah agar penulisan laporan dan penerapan sistem yang kami rancang tidak keluar dari tujuan awal yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penulis menitik beratan penulis laporan ini pada poin-poin berikut. Aplikasi ini hanya diperuntukkan hasil pertanian di Desa Semaka Tanggamus. 2. Aplikasi ini dibuat hanya untuk menampilkan hasil pertanian di Kecamatan Semaka Tanggamus. Ketiga, akses jual hanya diberikan kepada masyarakat Kecamatan Semaka Tanggamus. Yang keempat, dalam pembuatan aplikasi ini tidak mempertimbangkan keamanan yang kompleks, melainkan hanya menggunakan data atau suatu kode yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat Semaka Tanggamus untuk dapat melakukan login pada aplikasi sebagai penjual. Yang kelima, perancangan aplikasi ini membahas administrasi pengolahan data hasil pertanian serta marketplace hasil pertanian di Kecamatan Semaka Tanggamus. Keenam, laporan dapat diakses oleh admin, developer, dan pemimpin sistem keamanan untuk masuk ke user menggunakan ID dan password. Kemudian analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem informasi. 2.1 Kebutuhan fungsional sistem. Berdasarkan tujuan awal yang telah kami rencanakan, maka kami telah membuat rancangan sistem informasi pengolahan hasil pertanian berbahasa aplikasi mobile yang mampu untuk menampilkan 2.1.1 Pengelolaan data penjual. 2.1.1.1 Tambah data penjual. 2.1.1.2 Edit data penjual. 2.1.1.3 Hapus data penjual. 2.1.1.4 Level. 2.1.1.4.1 Admin. 2.1.1.4.2 User penjual. 2.1.2 Pengolahan data barang. 2.1.2.1 Penambahan barang. 2.1.2.2 Pengurangan barang. 2.1.2.3 Perubahan stok barang. 2.1.3 Laporan-laporan. 2.1.3.1 Laporan pendapatan user per bulan. 2.1.3.2 Laporan pendapatan user per tahun. 2.1.3.3 Laporan pengeluaran user per bulan. 2.1.3.4 Laporan pengeluaran user per tahun.
2.1.4 olah data pembeli. 2.1.4.1 tambah data pembeli. 2.1.4.2 edit data pembeli. 2.1.4.3 hapus data pembeli. 2.1.5 olah data status user. 2.1.5.1 user aktif. 2.1.5.2 user non-aktif. 2.2 kebutuhan non-fungsional sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mencari kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membuat sistem yang akan dibangun. Kebutuhan sistem yang diperlukan antara lain 2.2.1 laptop atau komputer untuk merancang dan membangun sistem. 2.2.2 sistem operasi yang kami gunakan Microsoft Windows 10. 2.2.3 Exam, Piscode, Figma sebagai aplikasi penunjang yang kami gunakan. 2.2.4 database kami rancang menggunakan MySQL Server. 2.2.5 data hasil pertanian pada Kecamatan Semaka Tanggamus. Kemudian untuk analisis kelayakan sistem akan dibacakan oleh Lucy. Kepada Saudara Lucy Madani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah analisis kelayakan sistem. Analisis bisnis. Jenis analisis performance. Kelemahan pada sistem manual. Sistem pembayaran yang dilakukan secara manual dapat menimbulkan kesalahan human error pada saat pelaksanaannya. Sistem komputerisasi yang diajukan, sistem pembayaran berbasis komputer membuat pengolahan data lebih cepat dan akurat. Information. Kelemahan pada sistem manual, laporan penjualan dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama, sehingga kurang efisien dan data yang diperoleh belum tentu akurat. Sistem komputerisasi yang diajukan pada information, laporan penjualan dapat dicetak dalam waktu yang singkat dan data yang diperoleh lebih akurat. Selanjutnya, ekonomik. Kelemahan pada sistem manual, pengeluaran semakin lama akan semakin bertambah banyak seiring dengan banyaknya SDM yang diperlukan. Dan juga integrasi antar SDM dirasa mungkin lebih lambat tanpa adanya sebuah sistem. Sistem komputerisasi yang diajukan dapat mengurangi kebergantungan terhadap banyaknya SDM sehingga SDM yang digunakan bisa lebih diminimalisir namun efisiensi kinerja dapat lebih baik. Yang selanjutnya adalah kontrol. Kelemahan pada sistem manual untuk mengawasi penjualan sangatlah sulit, seiring dengan banyaknya penjual yang dimiliki perusahaan. Sistem komputerisasi yang diajukan untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan tidaklah sulit dikarenakan setiap penjual yang melakukan aktivitas jual beli selalu termonitoring. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Kelemahan pada sistem manual, sistem pengolahan data yang diinput secara manual satu persatu serta didokumentasikan. Sistem komputerisasi yang diajukan, dibuatkan sebuah form khusus petani atau user ataupun admin untuk memasukkan inputan data hasil tani sehingga dalam proses penginputan bisa dilakukan secara mudah dan tepat. Dan yang terakhir adalah service. Kelemahan pada sistem manual, dengan adanya penjadwalan bisa juga menjadi bumerang untuk para petani yang belum mempersiapkan yang diinput secara manual satu persatu serta didokumentasikan. Sistem komputerisasi yang diajukan dibuatkan sebuah form khusus petani atau user ataupun admin untuk memasukkan inputan data hasil tani sehingga dalam proses penginputan bisa dilakukan secara mudah dan cepat. Selanjutnya, service. Kelemahan pada sistem manual, dengan adanya penjadwalan bisa juga menjadi bumerang untuk para petani yang belum mempersiapkan atau mendapatkan bahan-bahan dasar dan supplier yang memadai. Sistem komputerisasi yang diajukan dibuatkan jadwal pula untuk para petani agar penanaman, pemupukan, pemberian obat, hama, dan pelaksanaan panen nanti tidak terhalang dengan bahan dasar yang kurang mencukupi.
Selanjutnya, analisa SWOT akan dibacakan oleh Saudara Wayan. Kepada Saudara Wayan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf sebelumnya jika saya off-cam karena sinyal kurang mendukung. Analisis SWOT ini dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk faktor internalnya itu dibagi menjadi dua, yaitu strength kekuatan, dan selanjutnya ada weakness kelemahan. Nah, di dalam strength itu dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada pembaruan sistem jual menjadi melalui smartphone. Yang selanjutnya kemudahan dalam melakukan jual beli hasil pertanian. Yang ketiga mempersingkat waktu dan tenaga. Selanjutnya dapat memantau perkembangan bisnis jual beli. Selanjutnya dapat melakukan transaksi antar wilayah dan tidak membutuhkan toko fisik. Dan untuk weakness-nya itu dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, sewaktu-waktu dapat terjadi error pada program. Dua, penjual hanya dari wilayah semaka, user dari luar wilayah semaka belum bisa menjadi penjual. Yang ketiga, backup data secara berkala. Selanjutnya, membutuhkan tenaga kerja yang bisa mengoperasikan program tersebut. Selanjutnya, adanya biaya pengantaran produk. Dan yang terakhir, barang tidak dapat dipegang secara langsung. Dan untuk faktor eksternal itu dibagi menjadi dua juga, yaitu opportunity dan threat. Nah, untuk opportunity atau peluang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, belum banyaknya kompetitor. Yang kedua, menjadi sistem yang fresh dan mempunyai keunggulan yang identik. Yang ketiga, dukungan dari instansi pemerintahan terkait. Yang keempat, memudahkan petani memasarkan hasil panennya. Yang kelima, dengan adanya sistem tenaga kerja yang dibutuhkan semakin sedikit. Dan yang terakhir, memiliki tenaga kerja yang semakin berkualitas. Dan untuk threat atau ancaman, itu dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama, kurangnya pemahaman calon pengguna sistem. Yang kedua, adanya kompetitor yang mempunyai sistem mekanisme yang lebih unggul. Yang ketiga, persaingan penjualan barang antar pihak luar. Yang keempat, penjual hanya dari wilayah semaka. Yang kelima, tenaga kerja yang minim. Dan yang terakhir ada barang yang tidak bisa dipegang secara langsung. Next. Next. Ini udah tadi. Nah, untuk selanjutnya, ini juga ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk pembagiannya, faktor internal itu dibagi menjadi satu, yaitu strength kekuatan. Nah, itu kurang lebih sama seperti yang pertama tadi saya jelaskan. Langsung next saja, Reki. Next. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wayan untuk analisis faktor internal menggunakan IFAS. Akan dijelaskan oleh David. Kepada Saudara David, dipersilakan. Maaf moderator, di bagian ini masih Saudara Wayan. Baik, untuk Saudara Wayan dilanjutkan ya untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Selanjutnya ada analisis faktor internal menggunakan IFAS. Nah, untuk faktor-faktor strategi internalnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada strength, yaitu pembaruan sistem jual beli dari toko konsumen datang langsung ke toko menjadi melalui smartphone. Nah, untuk bobotnya sendiri dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada dapat melakukan transaksi antar wilayah. Yang ketiga, dapat memantau perkembangan bisnis jual beli Anda. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan tenaga. Untuk bobot, rating, dan nilai skor bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya ada weakness. Yang pertama, sewaktu-waktu website dapat down.
Yang kedua, dibutuhkan perangkat komputer atau handphone untuk mengakses website. Yang ketiga, adanya biaya tambahan, yaitu untuk internet. Yang ketiga, backup data secara berkala. Yang keempat, membutuhkan tenaga kerja yang bisa mengoperasikan website tersebut. Yang kelima, suatu saat website perlu ditingkatkan. Next. Selanjutnya ada analisis faktor internal menggunakan EVAS. Yang pertama ada opportunities. Yang pertama belum banyaknya kompetitor. Untuk bobotnya sendiri dapat dilihat pada gambar. Yang selanjutnya ada menjadi sistem yang fresh dan mempunyai keunggulan yang identik. Yang ketiga mendapat dukungan oleh instansi pemerintah terkait. Selanjutnya memudahkan petani memasarkan hasil panennya. Selanjutnya dengan adanya sistem tenaga kerja yang tidak dibutuhkan semakin sedikit. Dan yang terakhir memiliki tenaga kerja yang semakin berkualitas. Untuk triknya sendiri, yang pertama kurangnya pemahaman calon pengguna sistem. Yang kedua adanya kompetitor yang mempunyai sistem dan mekanisme yang lebih unggul. Yang ketiga persaingan penjualan barang antar pihak luar. Yang keempat, penjual hanya dari wilayah semata. Yang kelima, tenaga kerja yang minim. Dan yang keenam, barang tidak bisa dipegang secara langsung, sehingga pembeli terkadang meragukan kualitas dari barang. Nah, untuk bobot, rating, dan nilai skor dapat kita lihat pada gambar ini. Next. Nah, diagram SWOT-nya bisa kita lihat di sini dari bobot, weakness, strength, opportunity, dan triknya dapat kita lihat di sini. Oke, next. Baik penjelasan dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Wayan sudah menjelaskan mengenai analisa SWOT. Untuk analisis studi kelayakan akan dibacakan oleh Saudara David. Kepada Saudara David dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan analisis studi kelayakan. Yang pertama yaitu kelayakan teknis. Sistem ini secara teknik sudah sesuai dengan kebutuhan e-commerce dan layak untuk digunakan karena karyawan atau pengguna bisa mengoperasikan sistem ini. Selain itu, ketersediaan sistem ini mudah dicari dan efektif untuk digunakan. Next. Lalu ada kelayakan operasional. Sistem yang dibuat ini sudah dapat memenuhi tujuan dari perusahaan e-commerce, yaitu untuk melayani pemesanan produk, pembayaran produk, serta menampilkan info produk. Dari adanya sistem tersebut, memudahkan pemilik untuk lebih mengontrol barang yang akan dijual dan memudahkan para customer dalam melakukan pembelian. Next. Lalu kelayakan ekonomi. Secara ekonomi, sistem jual beli ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi pemilik, karena biaya dasar dan pembuatan sistem ini tidak lebih besar dari manfaat dan keuntungan yang diperoleh. Next. Jadi bisa kita lihat dari tabel pada gambar ini, berikut rincian dari biaya website kami. Itu ada biaya pengembangan sistem dengan total biaya keseluruhannya yaitu pada tahun ke-0 20.500.000 dan lalu keseluruhan total biaya pada tahun ke-1 yaitu Rp0, lalu keseluruhan biaya pada tahun kedua yaitu Rp200.000 dan keseluruhan biaya pada tahun ketiga yaitu Rp200.000. Lalu ada manfaat, yaitu manfaat wujud. Di tabel sudah terlihat yaitu total manfaat wujud, yaitu total biaya keseluruhan pada tahun ke-0 yaitu Rp0, lalu total biaya keseluruhan pada tahun ke-1 yaitu Rp7.600.000, lalu pada tahun kedua yaitu Rp8.400.000, dan pada tahun ketiga yaitu Rp10.500.000. Lalu manfaat tidak wujud.
Di sini total biaya manfaat tak wujud yaitu pada tahun ke-0 yaitu Rp0. Lalu pada tahun ke-1 dengan keseluruhan total yaitu Rp1.400.000 dan tahun kedua dengan keseluruhan total biaya yaitu Rp1.750.000 dan pada tahun ketiga dengan keseluruhan total biaya yaitu Rp1.250.000. Lalu di sini ada total manfaat. Lalu proses selisih total biaya dan total manfaat. Pada tahun ke-0 yaitu Rp0, pada tahun ke-1 yaitu Rp9 juta, pada tahun kedua yaitu Rp9.950.000 dan pada tahun ketiga yaitu Rp11.550.000. Next. Lalu di sini dapat terlihat tabel asumsi manfaat wujud. Biaya operasional perusahaan. Di sini dapat terlihat pada tabel biaya sebelum dan sesudah. Selisih biaya sebelum sistem informasi diterapkan dan sesudah sistem informasi diterapkan adalah Rp1.200.000 dikurang Rp100.000. Jadi Rp1.100.000. Next. Lalu peningkatan informasi biaya operasional perusahaan. Di sini dapat terlihat biaya sebelum dan sesudah. Selisih biaya sebelum sistem informasi diterapkan dan sesudah sistem informasi diterapkan adalah Rp6.500.000 dikurang Rp0 yaitu Rp6.500.000. Lalu tabel asumsi manfaat tak wujud. Perbaikan citra atau nama baik. Di sini di dalam tabel sudah terlihat selisih biaya sebelum sistem informasi diterapkan dan sesudah sistem informasi diterapkan adalah Rp1.400.000 dikurang Rp0 yaitu Rp1.400.000. Baik, itu saja moderator, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara David untuk analisa payback periodnya akan dibacakan kepada Saudara Ari. Kepada Saudara Ari dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan yaitu adalah analisis payback period. Yang pertama adalah total biaya pengadaan sistem tahun yang ke-0 itu adalah Rp20.500.000, sementara profit pada tahun pertama yaitu adalah 9 juta, jadi Rp20.500.000 dikurang dengan 9 juta. Yaitu adalah sisa biaya sistem pada tahun pertama adalah Rp11.500.000 dikurang dengan profit pada tahun kedua yaitu adalah Rp10.350.000. Sementara sisa biaya sistem tahun kedua adalah Rp1.150.000. Lalu itu adalah sisanya. Sisanya adalah Rp5.150.000 dikali dengan 1 tahun dibagi dengan Rp15.500.000. Maka sama dengan 0,11 tahun. Periode pengembalian sudah dapat dicapai pada tahun ketiga. Secara detail pengembalian sistem akan mencapai titik impas pada waktu 2,19 tahun. Next. Selanjutnya adalah analisis return on investment atau ROI. Biaya perhitungan sistem. Selanjutnya adalah biaya pengadaan sistem tahun yang ke-0 adalah Rp20.500.000. Selanjutnya adalah biaya pemeliharaan sistem tahun pertama adalah 0 dan biaya pemeliharaan sistem tahun kedua adalah Rp200.000. Sementara biaya sistem pemeliharaan tahun ketiga adalah Rp200.000. Jadi Rp20.500.000 ditambah dengan Rp400.000 sama dengan Rp20.900.000. Selanjutnya adalah total keuntungan yang didapat. Total manfaat pada tahun pertama adalah 9 juta, total manfaat pada tahun kedua adalah Rp10.150.000 dan total manfaat pada tahun ketiga adalah Rp11.750.000. Semuanya dijumlahkan maka akan menjadi Rp30.900.000. Next. Selanjutnya adalah rumus ROI. Rumus ROI adalah total manfaat dikurang dengan total biaya kali 100%. ROI-nya adalah Rp30.900.000 dikurang dengan Rp20.900.000 dikali dengan 100%. Sama dengan Rp20.900.000. Sementara ROI lagi adalah Rp10 juta dikali dengan 100%. Jadi ROI-nya adalah 47,84%. Sistem ini akan memberi keuntungan pada tahun ketiga sebesar 47,84%
dari biaya pengadaan sistem sehingga sistem ini layak untuk digunakan. Next. Selanjutnya adalah analisis net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV adalah NPV sama dengan nilai proyek plus profit 1 plus profit 2 plus profit ketiga. Apabila sistem ini diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskon 10% per tahun adalah nilai proyek plus profit 1 plus profit 2 plus profit 3. NPV-nya adalah min 20.500.000 ditambah dengan 9 juta rupiah, ditambah dengan 10.150.000 rupiah, ditambah dengan 11.750.000 rupiah. NPV-nya adalah 20.500.000 ditambah dengan 7.826,86.000 rupiah, ditambah dengan 7.674.858.000 rupiah, ditambah dengan 7.725,815,7 rupiah. Jadi NPV-nya adalah 2.726,760,8 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 2.726,760,8 atau NPV lebih besar dari 0. Maka sistem ini layak untuk dipakai. Next. Selanjutnya adalah bagan Gantt chart. Bagan Gantt chart untuk kegiatan di minggu pertama, hari kedua, dan hari ketiga adalah kegiatan A dan B. Sementara bagan Gantt chart untuk minggu pertama, hari ketiga, 4, dan 5 adalah bagian C, D, dan E. Sementara bagian minggu pertama, hari kelima, 6, dan 7, dan minggu kedua, hari pertama adalah kegiatan F, G, dan H. Sementara kegiatan untuk minggu kedua, hari kedua adalah kegiatan I. Kegiatan untuk minggu kedua, hari ke-3, 4, 5, 6, dan 7 adalah kegiatan J dan K. Sementara untuk kegiatan L itu dilaksanakan pada hari ke-7 minggu kedua sampai dengan hari ke-4 minggu ketiga. Dan bagian M dikerjakan pada hari ke-3 minggu ke-3 sampai dengan hari ke-6 minggu ketiga. Untuk penjelasannya adalah kode pertama memulai kegiatan atau start, yaitu kode 2 dan 3 peninjauan lokasi dan peninjauan kebutuhan sistem, kode keempat analisis fungsional dan non-fungsional, kode kelima analisis SWOT, kode keenam PICIS, kode ketujuh studi kelayakan, kode ke-8 membuat desain antarmuka dan sistem, kode ke-9 penyusunan hasil, kode ke-10 output, yaitu ada A dan B membutuhkan waktu 2 hari, C, D, E membutuhkan waktu 3 hari, F, G, H membutuhkan waktu 4 hari, I membutuhkan waktu hanya sehari saja, J dan K membutuhkan waktu 5 hari, L membutuhkan waktu 5 hari, dan M membutuhkan waktu 4 hari. Itu saja. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Saudara Ari sudah menjelaskan mengenai analisis payback period dan Gantt chart-nya ya. Untuk analisis perencanaan sistem akan disampaikan oleh Saudara Raipan. Kepada Saudara Raipan dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Reki atas kesempatannya. Next slide. Oke. Jadi di sini adalah bagian use case, di mana di sini ada admin dan user. Di sebelah kiri adalah bagian user, di mana di sini user dapat melihat produk, dapat melakukan login. Namun user tidak dapat melakukan pembelian ataupun pemesanan terhadap produk ketika user belum registrasi ataupun login. Kemudian di bagian admin, untuk di bagian admin di sini admin bisa mengelola bagian data user, yaitu berupa edit data, hapus data, tambah data, kemudian manajemen produk dan transaksi. Next. Oke, baik, di sini adalah activity diagram, di mana kurang lebih sama di sini user dapat melakukan login, dapat melakukan akses ke beranda, dan di sini user tidak dapat melakukan update produk dan kelola data.
karena yang dapat melakukan update produk dan kelola data adalah admin. Oke. Mungkin di stop share. Di sini saya akan share screen bagian user interface dari produk kami. Baik. Oke. Oke, pada bagian ini sebentar. Oke, pada bagian ini adalah menu awal ketika pengguna akan melakukan login ataupun registrasi. Ketika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna akan memilih menu pada menu masuk. Kemudian ketika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna akan dialihkan kepada menu daftar. Mohon maaf, Saudara Raipan, saya potong terlebih dahulu. Karena Zoom-nya ini terdapat limit, untuk penjelasan mengenai interface dari aplikasi ini, untuk itu dilanjutkan ke part 2 ya, atau di video selanjutnya ya. Baik, terima kasih Saudara Reki. Baik, rekan-rekan mahasiswa, di sini kelompok 1 ingin melanjutkan presentasi mengenai user interface dari Agrotex ya. Baik, kepada Saudara Raipan bisa dilanjutkan ya. Baik, terima kasih kesempatannya Saudara Reki. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian user interface. Oke, pada bagian ini adalah user interface untuk saya ulangi dari awal. Ini adalah user interface dari produk aplikasi yang kami buat. Di sini aplikasi kami bernama Semaka Agrotech, di mana pada bagian menu ini adalah menu ketika user akan melakukan registrasi ataupun masuk. Nah, ketika user belum memiliki akun, maka user akan dialihkan untuk dapat membuat akun terlebih dahulu, yaitu untuk dapat mengeklik menu daftar. Kemudian ketika user sudah memiliki akun, maka user akan memilih menu masuk. Pada user interface bagian ini adalah ketika user telah memilih masuk, maka user akan diperintahkan untuk dapat memasukkan nama pengguna dan kata sandi, dan user juga dapat melakukan login ataupun masuk menggunakan beberapa akun media sosial. Kemudian pada bagian ini adalah ketika user belum memiliki akun dan user akan melakukan pendaftaran, maka user akan diperintahkan untuk dapat memasukkan nama depan, nama belakang, email, dan untuk dapat membuat kata sandi. Atau juga user dapat membuat akun dengan menggunakan beberapa platform media sosial yang telah disediakan. Selanjutnya ini adalah pada bagian beranda aplikasi kami, di mana di sini ada beberapa menu, yaitu komunitas, keranjang, data, dan akun. Nanti masing-masing menu tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada pada bagian utama. Pada bagian utama ini user dapat melakukan pembelian terhadap beberapa produk yang disediakan oleh aplikasi kami. Ketika user mengeklik pada bagian pergi belanja, maka user akan dialihkan kepada bagian keranjang untuk dapat melakukan pembelian. Pada bagian ini adalah user interface dari menu search, di mana user dapat melakukan pencarian. Kemudian pada bagian ini ketika user telah memilih beberapa produk yang akan dibeli, maka akan muncul notifikasi pada menu keranjang.
Nah, pada menu keranjang terdapat pembelian, yaitu di sini ada beberapa proses pembelian, yaitu disediakan agar dapat menambah ataupun mengurangi dari jumlah yang akan dibeli. Nah, setelah melakukan pada menu pembelian, maka user akan dialihkan pada menu pemesanan, di mana pada menu pemesanan ini user dapat memilih beberapa produk yang akan dibeli dan disesuaikan dengan opsi pengiriman yang tersedia. Oke, setelah itu pada menu komunitas. Pada menu komunitas ini terdapat beberapa kelompok tani yang tersedia. Pada kelompok tani yang tersedia di dalam mockup dari aplikasi ini, saya mengambil beberapa nama kelompok tani yang memang benar-benar tersedia dari Kecamatan Semaka Tanggamus. Kemudian ketika user ingin mengajukan bergabung pada kelompok tani ataupun komunitas, maka user dapat melakukan tinggal mengeklik pada tombol ajukan bergabung. Selanjutnya pada menu akun, di sini user dapat melakukan pengaturan, dapat melakukan edit pada menu keamanan atau akun, dapat mengganti alamat, dapat mengatur dari kartu rekening atau bank, dan dapat melakukan keluar dari akun yang dimiliki oleh user tersebut. Kemudian pada bagian data, di sini akan menyediakan beberapa data. Data yang diberikan seharusnya terdapat mulai rincian dari per bulan, namun di sini saya memberikan dari per tahun saja, biar lebih ringkas. Dan di sini user dapat melakukan pemilihan tahun berapa saja yang akan dilihat pada data pengelolaan hasil pertanian yang dihasilkan oleh Kecamatan Semaka Tanggamus. Kemudian beralih kepada menu user interface pada bagian admin. Di sini admin dapat melakukan beberapa pilihan, yaitu unggah produk, kemudian hapus produk pada menu beranda, lalu pada bagian ini ketika admin akan melakukan unggah produk, maka di sini ada beberapa keterangan yang harus diisi, yaitu di mana admin harus mengunggah gambar produk terlebih dahulu, kemudian admin memasukkan nama produk, harga produk, kemudian nama penjual produk, dan alamat produk. Kemudian ketika telah dikonfirmasi, maka produk akan masuk pada bagian ini, yaitu admin dapat melakukan unggah produk. Oke, setelah itu pada bagian komunitas, admin dapat melakukan edit data komunitas dan hapus kelompok tani. Dan juga dapat melakukan tambah data kelompok tani. Pada bagian akun, admin dapat melakukan edit produk, yaitu di mana akan masuk kepada menu edit produk yang telah saya bahas tadi. Kemudian edit komunitas sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian edit data pengelolaan. Edit data pengelolaan ini pada bagian ini, yaitu admin dapat melakukan edit data dan unggah data. Pada menu edit data, admin dapat melakukan hapus data maupun penambahan dan pengurangan data. Kemudian setelah itu, pada menu akun, pada bagian admin, di sini admin juga dapat berganti akun maupun keluar. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Raipan atas penjelasannya.
Mungkin itu saja ya rekan-rekan mahasiswa sekalian, presentasi dari kelompok 1. Dan kita akhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.